الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وجد وكرم على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Mansur Sulaiman bin Haji Mehmet. Yang saya hormati orang tua Al-Fakir Bapak Haji Gani Gamun. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa para pesesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak RW 06 Bapak Eko SH yang mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati anak Adam, apabila manusia telah meninggal dunia, kita ini yang hadir insya Allah semuanya bakal camat semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang 60 tahun yang akan datang baru camat, ada yang besok meninggal dunia, ada yang bulan depan, ada yang tahun depan, nggak ada yang tahu, semuanya umur mah acak-acakan. Betul Pak? Yang namanya umur acak-acakan. Barangkali yang pada malam ini kita ngobrol, tahun yang akan datang sudah almarhum. Juga yang namanya umur itu merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terjadi atas takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi selain izin dan takdir Allah. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dirubah itu adalah 4. Masuk ke dalam qada mubrah, ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah oleh apapun, yaitu yang pertama adalah kematian. Yang kedua adalah jodoh. Ada orang yang sudah berobat kemana-mana, selalu menjaga kesehatan dan keafiatan, ternyata dia meninggal dunia. Seorang dokter yang tugasnya adalah selalu menjaga kesehatan pasiennya, kalau dia tukang ngobatin orang, nggak taunya juga dia sakit dan meninggal dunia. Ada orang yang jodohnya Masya Allah, bertahun-tahun dia bersama dengan sang pacar, sang kekasih. Ada yang 2 tahun, 3 tahun bersama, udah tahun kelima baru mau menikah. Berniat janji ingin sekali membangun rumah tangga, nggak taunya tuh orang bukan jadi milik dirinya. Dia menikah dengan orang lain.
Ini yang namanya kematian dengan jodoh termasuk daripada qada mubram dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah walaupun hanya dengan doa. Kemudian mana lagi? Yang ketiga adalah rizki. Rizki merupakan qada mubram dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada takaran yang Allah taala sudah tetapkan. Mau dia orang miskin atau dia orang kaya, tetap dia kalau makan tidak pernah yang namanya melebihi kapasitas kemampuan perut dia atau mulut dia makan. Ada pernah kita dengar yang namanya orang kaya makannya 2 bakul sehari? Ada Pak? Kagak ada. Atau orang miskin makan 2 bakul sehari? Kagak ada. Semuanya menurut takdir atau qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takarannya ada. Dan yang terakhir adalah bahagia dan celaka. Ini juga takdir yang tidak bisa dirubah oleh apapun. Ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dan celakanya bagaimana, Ustaz? Bahagia dunia dan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya mana? Sudah diberikan tuntunannya oleh Allah. Al-Qur'annya sudah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuntunannya sudah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya nanti ada orang yang celaka di akhirat atau sengsara di alam dunia dan akhirat, maka jangan pernah salahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan yang menyelamatkan, mana jalan yang bisa menyengsarakan, mana jalan yang bisa menyenangkan, mana jalan yang bisa membuat dirinya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya titis tulisnya sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau hidup bahagia dunia, ikutin Al-Qur'an. Saya mau hidup bahagia dunia, ikutin hadis kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau hidup bahagia dunia akhirat, ikutin apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ikutin apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat-dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam mau meninggalkan umat yang beliau sayangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum lan tadillu bihima abada." Aku tinggalkan 2 pusaka yang apabila kalian semua berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, maka tidak akan kalian tersesat untuk jalan selama-lamanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, 2 jalan itu apa ya Rasul?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan hadis, dan juga sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau kita hidup bahagia dunia, Pak? Semuanya kagak ada yang mau sengsara. Kepengen banget hidup bahagia dunia akhirat. Pengen banget duit banyak, alhamdulillah. Rumah lega, utang kagak ada, masya Allah, itu paling nikmat senikmat-nikmatnya hidup. Punya bini, masya Allah, soleha. Belum kata disuruh, udah ngeliat kita lagi nganggur aja kepengen kopi, alhamdulillah udah dibikinin kopi. Itu yang namanya bini yang soleha. Belum kita berangkat menuju masjid karena belum kumandang azan, istri soleha selalu ngingetin, "Papa, ini mama ingetin, zuhur 5 menit lagi, zuhur 10 menit lagi, jangan lupa ya Pak sholatnya." Tuh baru yang namanya bini soleha. Tidak ada kebahagiaan selain daripada kebahagiaan yang Allah anugerahkan rumah tangganya. Istrinya soleha, anak-anaknya juga soleha. Maka ketika dia sampai ke negeri akhirat, di alam barzahnya saja sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya teringat akan sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, masuk ke dalam hadis sahih, kemudian masuk ke dalam kuantitasnya hadis masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam yaitu manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Amalnya terputus, dia nggak bisa lagi mengerjakan sholat seperti yang hari-hari dia bisa kerjakan. Dia nggak bisa lagi mengerjakan amal soleh berupa puasa seperti halnya pernah dia kerjakan puasa. Dia tidak lagi pernah mengeluarkan sedekah seperti yang masa sehatnya dia suka atau bisa mengeluarkan sedekah. Dia juga nggak bisa berpergian haji karena kematiannya sudah datang. Semua amalan solehnya terputus. Jangankan amalan soleh, maka amalan yang mubah saja seorang yang sudah meninggal dunia itu sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Betul, Pak? Betul. Contoh, orang tua yang sedang mengalami syakaratul maut, kemudian dibisikkan oleh sang anak, "Bapak, ikutin saya, Pak, dengan kalimat la ilaha illallah." Sang anak menuntun lisan sang ayah. Kemudian sang ayah karena sudah datang sakaratul mautnya, Masya Allah, dia nggak bisa mengikuti bacaan daripada apa yang dituntunkan oleh sang anak. Dia nggak kuat lagi mengedipkan matanya. Dia juga tidak mampu lagi menggerakkan tangannya. Dia nggak mampu lagi berkata apa-apa. Yang hanya dia mampu adalah mendengar dan mengikutinya di dalam hati dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ada yang sakaratul maut, jangan tinggalin, jangan tinggalin. Menit bisikan dalam di telinganya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena orang yang sakaratul maut seakan-akan dia dihantamkan bobot kekuatan ribuan ton, sementara kemampuan dirinya hanya mampu menahan ratusan kilo. Karena saking beratnya bobot tersebut, beban tersebut, maka dia sulit untuk mengucapkan kalimat apa-apa selain kalimat yang nyanggup dia ucapkan di dalam hatinya. Makanya kalau kita nuntun orang yang sakaratul maut, jangan berharap kedengeran oleh telinga kita dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena hanya orang-orang pilihan Allah saja yang bisa mengucapkan sampai terdengar kepada orang yang nuntun kalimat la ilaha illallah atau bahkan kepada orang banyak. Kenapa? Karena kemampuan dia sudah tidak ada lagi untuk berbuat apa-apa. Menahan sakitnya saja sungguh sangat luar biasa. Masya Allah. Karena husnuzan, orang yang sakaratul maut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, pasti dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau seandainya dia masa sehatnya sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ketika menghadapi syakaratul maut mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun di dalam hatinya. Subhanallah. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Orang yang sudah meninggal dunia terputus dari amalan baik dan buruknya, terputus daripada amalan soleh dan amalan tolehnya. Semua terputus kecuali 3 hal yang tidak akan terputus dari orang yang sudah meninggal dunia. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Si fulan bin fulan, Bang Aloi misal, semasa hidupnya dia pernah mewakafkan Al-Quran untuk para santri atau untuk jamaah mushola Darul Ilmi Al-Quranul Karim. Selama itu Al-Quran yang diwakafkan oleh almarhum terus dibaca oleh orang lain, dipelajari oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain, maka yakin dan pasti itu sedekah tidak akan bisa terputus untuk selamanya. Apalagi kalau seandainya ini yang diwakafkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beliau semasa hidupnya meninggalkan harta. Hartanya berupa motor. Motornya sama Bang Jingkon, Masya Allah. Dibawa kemana-mana buat ngaji, nganterin si Ustadz ngaji ke sono, ke sini. Maka selama itulah motor yang ditinggalkan oleh almarhum, pahalanya akan mengalir kepada almarhum. Subhanallah. Pak Mukhtar misalnya, semasa hidupnya dia pernah mewakafkan sebidang tanah yang kemudian dijadikan masjid atau mushola atau majelis ta'lim. Selama itu pula orang-orang menggunakan kebaikan untuk zikir kepada Allah, terus mengalir pahalanya kepada siapa? Kepada almarhum. Sampai kapan Pak Ustadz? Man sanna sunnatan hasanatan falahu wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa orang yang memberikan contoh, yang contoh tersebut dicontohkan oleh orang lain lagi, maka terus pahala orang yang mengamalkan pertama kali itu akan mendapatkan kepada dirinya sampai kapan? Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Enggak putus, Pak. Pak Ustadz, saya ini pernah wakaf musola, yaitu keramik misalnya 5 kali 5 meter. Kemudian keramiknya dibongkar Pak Ustadz, diganti dengan keramik yang baru. Apakah amalan soleh saya, zariah saya itu terputus sampai di situ? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak terputus, terus mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Karena yang diniatkannya yang pertama, niatul mu'min khairun min amalihi. Walaupun tuh ubinya sudah jelek, kemudian diganti sama yang baru, dihancurkan, kemudian diganti sama yang baru, maka terus selama itu pula ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat orang yang pertama berwakaf keramik tidak akan pernah terputus amal solehnya sampai hari kiamat. Subhanallah. Itu namanya sedekah jariyah. Apakah ada mafhum khalafahnya Ustaz? Ada. Mafhum mukhalafa daripada sedekah jariyah adalah maksiat jariyah. Subhanallah, Pak. Kalau ada orang yang mencontohkan perbuatan buruk, kemudian perbuatan buruk itu dicontoh lagi orang-orang lain, kemudian generasi seterusnya mencontoh lagi. Misal si Fulan bin Fulan sering main judi, kemudian di tikungan, kemudian dia dicontoh oleh orang yang lihatnya. Orang yang lihatnya ini sampai besar mencontoh, terus dikumpulkan teman-temannya sampai besar sampai tua, kemudian dicontoh lagi oleh generasi selanjutnya, terus dicontoh lagi oleh generasi selanjutnya. Orang pertama kali yang memberikan contoh itu meninggal dunia, maka dia akan dapat maksiat jariyahnya, digebukin terus tuh di dalam tubuh sama malaikat munkar nakir. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pernah kita memberikan contoh yang buruk. Khawatir kalau seandainya memberikan contoh yang buruk, contoh itu akan dicontoh kembali, dan contoh kedua akan dicontohkan oleh ketiga, dan berikutnya. Ketika pertama kali kita memberikan contoh telah meninggal dunia, maka yang namanya maksiat jariyah akan sampai kepada orang yang memberikan contoh. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apa ada dalil Ustaz? Ada. Mana hadisnya? Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wajruha wa wajru man amila biha ila yaumil kiamat. Barang siapa orang yang memberi contoh keburukan itu kemudian dicontoh oleh orang berikutnya, dicontoh lagi oleh orang berikutnya, dicontoh lagi orang-orang berikutnya, maka contoh orang yang pertama akan terus mengalir yang namanya maksiat jariyah kepada dirinya sampai dengan hari kiamat. Masya Allah. Ngeri nggak Pak? Ngeri. Makanya banyakin kita istighfar, ya Allah. Barangkali saya pernah memberikan contoh untuk anak saya, untuk lingkungan saya, contoh yang kurang baik, contoh yang tidak layak dicontoh. Maka ya Allah ampuni salah dan dosa saya ya Allah. Karena apa? Karena ini urusannya sampai dengan hari kiamat. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Seorang guru ngajar kepada murid-muridnya, alif fatah, alif kasra, alif dhama'u, ai'u, ba fataba, ba kasra, bi ba dhamabu, ba bibu, anakum bainakum tanakum. Masya Allah. Terus diajarkan tuh anak murid,
sampai dia bisa satu bab masalah ilmu, dia bisa berwudu, dia bisa salat, dia kemudian lagi bisa melaksanakan ibadah puasa, maka orang yang memberikan ilmu tersebut akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan daripada ilmunya, orang yang mengamalkan daripada ilmu yang diajarkan oleh sang guru. Masya Allah, ini adalah kemaharahman dan rahiman Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau seandainya saya nggak bisa ilmu, nggak punya ilmu, Ustaz, nggak bisa ngajar kepada anak saya, maka tugas kita adalah nuntun anak kita ke orang alim yang bisa mengajarkan ilmu. Sama dengan ketika kita meninggal dunia, anak itu akan mendoakan kita sebagai orang tuanya, lantaran gigihnya orang tua nganterin anaknya ke majelis taklim untuk menimba ilmu, menjadi orang yang soleh, yakin dan pasti itu anak akan menjadi syafaat untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Kapan asik Pak yang namanya kita udah meninggal? Kita udah meninggal dunia, kemudian anak kita soleh, anak kita terus beramal kebaikan tiap kali dia sholat bacain Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak nyampe kepada orang tua. Yang tadinya tuh malaikat munkar nakir geregatan lagi pengen nampolin itu si almarhum lantaran ada doa dari ahli keluarganya, dari anaknya. Subhanallah, nggak jadi lagi, jadi ringan siksa di alam kuburnya, dan bahkan akan ditempatkan dalam makam kebahagiaan tertinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kagak? Ibarat orang kerja, kalau bapak udah pensiun kemudian lagi nggak punya penghasilan, itu enak banget kalau seandainya uang pensiunan itu dah datang tiap bulan, jadi jaminan. Yang tadinya bingung per bulannya, alhamdulillah ada dapat dari uang pensiunan. Betul Pak? Kira-kira bingung apa kagak? Lah kagak. Karena apa? Karena ada uang pensiun semasa dia kerja, mendapatkan upah dari satu perusahaan. Alhamdulillah. Begitu juga kita yang sudah meninggal dunia nanti Pak, semasa hidup kita gigih giat mendidik, membesarkan, membimbing anak-anak kita. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan fa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kita gigih kerja giat, gigih mengumpulkan harta, kemudian sudah dapat harta itu diwakafkan, diamal jariyahkan. Ketika kita meninggal dunia, Masya Allah, ini daripada jariah kita berupa karpet, ini jariah kita dari amalan yang pernah kita belikan keramik, ini jariah kita dari hasil dari membelikan lahan untuk membangun masjid atau musola, terus ngalir. Yang kira-kira tadinya sedih karena banyak bagian kita, pahala kita, kira-kira sedih kagak Pak? Lah kagak sedih. Kenapa? Karena sudah mendapatkan bagian yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, awaladin salihun yad'u lahu. Yang ketiga, semua amal daripada manusia terputus ketika dia sudah meninggal dunia. Yang terakhir adalah seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak bisa mendoakan orang tua karena anak itu soleh. Kagak mungkin tuh anak bisa mendoakan orang tua dalam keadaan mabuk. Betul? Betul kagak Pak? Lagi teler, gua ingat banget sama bapak gua doain deh, Rabbi wali nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ya Bang ya? Kagak ada yang namanya anak mabuk gua doain orang tua, nggak ada. Pasti anak ini anak soleh, diam di musola, ba'da sholat fardu. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Ya Allah, ampuni mamang saya, uak saya. Ya Allah, buyut saya, kakek saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini merupakan tugas dari Nabi kita Muhammad SAW. Andaikan kita menginginkan kehidupan bahagia dunia akhirat, maka jangan salah kita dalam mendidik, jangan salah kita berbuat, jangan salah kita beramal. Maka beramalah dengan amal yang benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebahagiaan
yang kita harapkan tidak ada lain yaitu selain daripada kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir semua di sini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebahagiaan untuk putra-putri yang salihin wa salihah, yang kelak insyaallah ketika kita meninggal dunia mereka memberikan doa, mengirimkan doa untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan seluruh amalan-amalan kita yang saleh-saleh insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa-doa kita semua. Dan juga kita diberikan seluruh rumah tangga yang salihin dan salihat dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini adalah malam bahagianya Bang Aloy karena kita semua berkumpul dengan wasilah beliau punya seorang saudara yang saleh. Karena beliau memiliki saudara yang saleh, akhirnya kita dikumpulkan untuk kirim doa untuk beliau. Mudah-mudahan alam kuburnya Allah Ta'ala jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga kematian kita semua dijadikan kematian yang husnul khatimah, yang senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, khususun ila roh Bang Mansur Sulaiman bin Bapak Haji Memet, ghafarallahu dzunubahu wa ja'alahu maskanahu fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang al-fakir mohon maaf atas nama keluarga. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan dan kekeliruannya, dan mohon maaf apabila semasa hidupnya almarhum memiliki kesalahan dan kehilafan. Kepada hadirin semuanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah kita semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makom kebahagiaan tertinggi yaitu jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Khutbah safada makadar wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.